Jika makanan yang kita makan adalah halal, maka kata baginda Rasulullah telah sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza akala dzukira rasulullahi alaihi. Jika ia memakan, maka ia menyebut bismillahirrahmanirrahim. Itu sempurna yang kedua. Ya, jadi ketika kita memakan dengan menyebut nama Allah. Nah, sekarang bagaimana menyembelih kurban? Enggak baca zikir Pak Dedi, enggak baca bismillahirrahmanirrahim, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Namun sunnahnya ketika menyembelih kurban dianjurkan bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika. Sunnah. Sekarang bagaimana kalau enggak baca itu? Halal. Halal, ya boleh. Cuman kurang afdal. Penting yang motong muslim. Nah, yang penting yang motong itu orang muslim. Orang muslim. Yang penting dia bukan penyembah berhala. Selama yang menyembelihnya adalah orang muslim, itu adalah halal. Namun di situ ada adab-adab yang sejatinya sepenuhnya atau sebaiknya kita penuhi. Menghadap kiblat. Nah, itu. Lalu yang menyembelih adalah orang soleh. Sebab ketika orang soleh dia ngerti, Pak. Dia baca doa. Makanya di beberapa masjid tidak mau sembelihannya disembelih oleh sembarang orang kecuali oleh ustaz. Nah, itu memang afdolnya adalah orang soleh. Sebab kalau orang soleh dia ngerti. Baca bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini darimu dan kami kembalikan ini kepada. Itu yang kedua. Jadi kalau makanan itu, kalau kurban disebut nama Allah, maksudnya bismillahi Allahu akbar. Nah, kalau kita makan baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua. Yang ketiga, summa taksuru alaihil aidi. Kemudian yang makan itu tangannya banyak, yang nyomotnya tangannya banyak. Maksudnya apa? Ketika kita punya hidangan makanan lalu kita ngajak orang, semakin orangnya banyak yang makan makanan kita semakin sempurna. Makanya kalau Bapak baca lagi dalam kitab hadis-hadis riwayat yang lain, mengapa Nabi Ibrahim dijuluki oleh Allah sebagai Khalilullah? Sebab Nabi Ibrahim itu kalau makan enggak pernah sendiri, pasti dia ngajak tamu atau ngajak orang lain. Dalam riwayat, kalau dia pengen makan enggak ada orang, maka dia jalan 1 mile. 1 mile itu sekitar 1,7 kilo. Dia cari orang, "Bang, makan nih Bang, temenin saya makan." Ajak traktir gitu kan. Iya, ajak traktir. Tuh bahasanya ajak traktir. Tapi dia mah traktir yang mahal-mahal, dia mau masak. Maksudnya sebatas kemampuan Pak Dedi lagi masak, ada makanan, nih banyakin kuahnya, nah itu gitu Pak. Nanti si Anu kan di depan tuh lagi gawe itu, ada orang sebelah, mau Abi ajak makan, tuh ajak gitu Pak. Nabi Ibrahim seumur hidup makan tidak pernah kecuali dia ngajak tamu atau ngajak orang lain. Sehingga diriwayatkan Nabi Ibrahim itu rumahnya ada kos-kosan. Nah, dia mana ada kos-kosan dia cari. Yang di kos-kosan itu dia undang, "Bang, makan yuk." Taksuru alaihil aidi. Jadi makanan itu yang nyomotnya adalah tangannya banyak. Maksudnya yang ikut membersama kita banyak orang. Itu maksudnya. Maka saya alhamdulillah saya praktekkan. Saya kalau ke Jonggol, kan di samping banyak orang-orang susah Pak. Susah di sana. Susah. Nah, saya ajak makan aja padahal cuma begitu. Di sana Pak, itu orang buat makan sehari aja susah. Apalagi buat jajan, maka jarang orang jajan di sana. Karena kan dia petani. Jadi duit itu betul-betul makannya hanya sehari-hari. Katanya hanya ikan asin, nasi, kadang-kadang garam, kadang-kadang kebun-kebun dia cari daun-daun. Maka kalau kita sudah bisa makan bawa daging, bawa ikan, kita goreng, senang sekali. Masih ada sih. Senang sekali.
Nah akhirnya saya setiap makan saya bilang nih ajak nanti itu abang-abang di sebelah itu kan ada berbot, nanti kita ajak makan, ada bapak ajak makan. Kenapa tadi? Baginda Rasulullah SAW, mengapa Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilullah? Karena semenjak dia gemar ngajak orang makan, tamu-tamu orang lewat diajak makan, semenjak itulah dia digelar oleh Allah dengan julukan Khalilullah, kekasih temannya Allah. Nah kalau kita kekasih Allah, temannya Allah, umpamanya Bang Hasan udah dekat nih sama warga, sering ngasih nolong, sering ngasih makan, sering ngasih ya apalah yang kita miliki, apa sembako, apa kurban kita berbagi, sudah di hati mereka. Nah Bang Hasan otomatis dekat di sisi Allah. Sebab kata baginda Rasulullah SAW, sungguh jika Allah itu mencintai seorang hamba, ini hadis dalam Riyadhus Shalihin, idza ahabballahu 'abdan, Allah jika mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil Jibril, hei Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, turunlah kepada para malaikat dan sampaikan bahwa aku mencintai fulan. Maka Jibril pun turun kepada malaikat yang di bawahnya, wahai malaikat, maka malaikat sudah nepak-nepakan sayapnya, ada titah dari Allah bahwa Allah telah mencintai si fulan. Turunlah ke bumi dan tebarkanlah rasa cinta itu di kalangan mereka. Jadi kalau warga sudah cinta sama Pak Nova umpamanya, sudah senang karena sering menolong, sering membantu, otomatis Allah pun cinta. Nah kalau Allah sudah mencintai Pak Nova, maka Pak Nova mau minta apa, doanya sangat makbul. Maka Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah, diawali ketika dia selalu makan, ketika makan selalu ngundang orang. Itu yang kedua, yang ketiga. Ya, tangannya banyak yang ikut makan makanan kita. Bukan hanya tangan banyak di sini, maksudnya anak istri, itu memang udah wajib. Tapi tetangga-tetangga kita ajak makan. Nah, kayak kurban kemarin itu kan, sekali-kali Bang Hasan masak. Tanggal merah ini kita tanggal merah, ayo kita masak. Itu orang-orang yang di depan tuh banyak orang susah, kita ajak makan. Ya, jangan banyak-banyak deh, 4 pokoknya, 3, ada 2, pokoknya ajak sama kita. Ya, tapi jangan usah berpikirnya, Pak Ustaz, ini bandar bisa rugi di bandar beras, ya jangan terlalu banyak. Ya, pokoknya kira-kira ada 3 orang, ada 2 orang, sekeliling kita 4 orang, 3 orang ajak makan. Begitu ya. Yang ketiga, yang terakhir, nah, makanan itu akan sempurna dengan 4 perkara kata baginda Rasulullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa idza farigha minhu hamidallah. Yang keempat yang menyebabkan makanan kita sempurna adalah, dan jika dia selesai makan, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ulangi alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nah ada lagi hadis, apa itu? Kata baginda Rasulullah SAW, jika kalian makan, maka jilakilah sendoknya hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Ya, janganlah dia selesai makan sampai makanan itu betul-betul bersih. Bahkan kalau bisa piringnya diapain? Dijilatin. Kan nasi padang itu banyak bumbunya tuh Pak, ya kan? Sampai bumbunya sampai jadi, kalau nasi padang banyak apa itu? Nah itu jangan sampai diapain? Sisakan. Sebab kata Rasulullah, sesungguhnya kalian tak tahu makanan mana yang terakhir itu yang diberkahi oleh Allah. Sekalipun ada 5 butir nasi atau ada sepotong tahu, jangan dibuang. Kata Rasulullah, jika makan jangan disisakan, habiskan, sekalipun hanya sekedar beberapa butir nasi. Sebab kalian tak tahu makanan yang sebelah mana yang Allah berkahi. Nah kalau makanan itu sudah diberkahi oleh Allah, Masya Allah, Allah kasih kita nikmat-nikmat lainnya. Itu ya.
Nah ini kadang-kadang jarang dipraktekkan oleh kita. Apalagi acara-acara pesta. Ini Pak Dedi. Ini orang Islam nih banyak yang nggak paham. Makan kedatang pesta, baru nyobain ini, baru setengah taruh di kolong. Gitu ya Pak Badunul. Masya Allah. Padahal masih ada makanannya. Nyobain lagi yang ini, baru sedikit taruh di kolong. Padahal masih bersisa. Ini bukan adabnya orang Islam. Jadi kita kalau makan tuh tahu batas kita ini kira-kira habis nggak? Sedikit-sedikit aja kalau nggak habis dicicipin. Jangan sampai kita buang-buang itu mubazir itu. Innal mubadzirina kanu ikhwanash sayatin. Orang-orang yang mubazir adalah saudara-saudaranya setan. Tuh, ya. Tuh ya. Kemudian apa lagi? Selain itu, ya gula la ta'kul illa mimma yalik. Atau adabnya orang makan adalah tak makan kecuali yang ada di samping kita, yang ada di bagian kita. Ya, jadi kalau kita makan bareng-bareng Bang Hasan, oke, makan di nasi kabuli Abu Nawas, ya kan? Ini kan nampannya Bang Hasan. Ya udah Bang Hasan makan di nampan itu aja, jangan lari ke sono-sono. Cukup bagian Bang Hasan. Nih, itu adab makan supaya kita betul-betul memiliki adab. Jadi semua itu ada adab-adabnya. Kalau makan kata Rasulullah jangan makan kecuali ada yang di depanmu saja. Kecuali kita diizinkan, tuh masih banyak bungkus. Nah, silakan. Ini jangan apa-apa, bungkus. Jangan. Jangan dibungkus, Pak. Kecuali kita memang oleh tuan rumah diapain? Dikasih bungkusan. Boleh bungkus enggak? Itu adab. Ya, makanlah apa? Sebab para nabi tidak pernah bawa bungkusan. Hanya Bang Hasan dan istrinya bawa bungkusan. Coba dah, lihat. Iya, benar, ya. Cerita para nabi tidak ada nabi itu bungkus-bungkus. Tidak ada. Kalau dibungkusin buat Kecuali dibungkusin. Memang kadang apalagi kita dikit-dikit bungkusinnya. Itu kelihatan apa itu orang itu? Maruk. Ini istri kita coba dinasehatin Bang Hasan. Biasanya istri kita yang begini. Kan kalau suaminya malu, kadang-kadang suami nitip sama istrinya. Nanti kecuali tuan rumah memang nyiapin bungkusan. Itu emang benar. Itu ya, tolong diajarkan. Istri saya bilang ini jangan sampai di rumah orang minta bungkus. Makan yang dari situ, makan. Itu rezeki kita. Adapun nanti itu Allah kasih rezeki lain lagi. Sudah ada rezekinya. Nah kecuali memang Pak Bardono nyiapin, nih udah saya bungkusin, bawa ya. Nah itu lain hal. Ustadz tuh biasanya Ustadz dikasih. Ya. Artinya kalau nggak dibungkusin orang kita jangan bungkus. Kecuali memang udah disiapin, Pak Bardono di bungkusannya, Pak Dedi di bungkusannya nih lain. Kalau nggak ditawarin jangan bungkus ada. Nah jangan dibungkus. Itu adab kita, makanlah yang ada di situ. Termasuk catering sisa. Ya, nah itu juga catering. Jadi kalau makan itu jangan sampai ada yang bersisa. Makan habisin. Sebab kita tak tahu kata baginda Rasulullah makanan yang paling mana yang diberkahi oleh Allah. Apakah yang di tengahnya, yang terakhirnya, yang awalnya? Maka jangan sampai makanan itu ada sisa. Bungkus. Nah, itulah adab-adab dalam makan. Saya kira cukup demikian. Insyaallah di lain kesempatan kita sambung kembali. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.